Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang periodisasi dan persamaan fungsi trigonometri. Pada bagian pertama tentu kita akan bahas tentang periodisasi trigonometri. Kemudian yang kedua kita masuk pada persamaan bentuk dasar dari trigonometri. Nah, ini periodisasi trigonometri. Jadi, kita coba membuat periode dari trigonometri itu sendiri. Artinya bahwa periode itu berbicara perputaran. Jadi, satu periode itu sama saja dengan satu putaran penuh. Dua periode itu sama saja dengan dua putaran penuh, dan seterusnya. Sehingga, formula umum untuk masing-masing periode, baik itu sinus, kosinus, maupun tangens, dapat dilihat di slide ini, bahwa sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah N kali 2V. Atau juga bisa kita tuliskan seperti yang di sebelah, bahwa X itu sama saja dengan alfa tambah N dikali dengan 360 derajat. Nah, N itu adalah putarannya. Satu putaran penuh itu artinya N-nya sama dengan 1. Dua putaran penuh artinya bahwa N-nya sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, formula di bawahnya juga, yang ini misalkan, X-nya sama dengan 180 minus alfa ditambah dengan N kali 360 derajat. Kenapa ada perubahan ini? Kenapa ada perubahan dari alfa menjadi 180 minus alfa? Ya, kenapa ini boleh? Ya, artinya bahwa ada dua persamaan di sana. Ada X sama dengan alfa ditambah N kali 360 derajat. Ada X sama dengan 180 minus alfa ditambah N kali 360 derajat. Nah, pertanyaan itu bisa terjawab kalau Anda memahami materi sebelumnya terkait dengan kesamaan, di mana kita sudah memperoleh bahwa kesamaan antara sin alfa itu sama saja dengan sin 180 minus alfa. Untuk pembuktiannya tentu Anda sudah bisa pahami. Jadi, itu untuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, kasus untuk ya, ini khusus untuk sin X-nya sama dengan 0, maka periodenya itu atau keberulangannya itu terjadi ketika X-nya itu sama dengan 0 ditambah N kali 180, bukan 360, ya. Jadi berbeda dengan yang lainnya, dikhususkan untuk sin X sama dengan 0 itu dia berulang ketika di setiap 180 ditambah dengan 0. Atau bisa saya katakan saja, karena tambahnya 0 berarti dia berulang di setiap 180 derajat. Ya, atau kelipatan dari 180 derajat. Nah, kemudian untuk cos. Cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya itu adalah plus minus ya, alfa ditambah N kali 2V. Atau ini boleh ini 2 kali 360 derajat. Selaras dengan di atas. Nah, kenapa dia plus minus alfa? Karena cos itu kan sama saja nilainya cos. Jadi ini berbicara fungsi ganjil dan genap, ya. Jadi antara sin dan cos tentu dia berbeda. Sehingga kalau untuk cos itu dia menggunakan plus minus alfa ditambah N kali 360 derajat, ya. Kalau di dalam V, maka dia 2V, karena V itu kan setara dengan 180 derajat. Nah, kasus khususnya adalah dia ketika cos X-nya sama dengan 0 derajat, cos X-nya sama dengan 0, itu ketika X-nya itu di periode 90 ditambah dengan N kali 180 derajat. Artinya, setiap 90 ditambah dengan 180 derajat. Nah, sementara untuk tangens X itu sama dengan tangens alfa, maka X-nya itu adalah ini, yaitu alfa ditambah dengan N kali 180 derajat. Nah, untuk memahami lebih jauh terkait dengan ketiga periodisasi fungsi trigonometri ini, maka saya coba buat ilustrasinya dengan menggunakan GeoGebra. Nah, ilustrasinya kita sudah bisa lihat. Ini saya buka dulu untuk sin ya. Nah, sin tadi ya, itu dia berulang. Jadi
sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya itu adalah alfa, ya, alfa ditambah dengan N kali 360 derajat. Artinya kalau N kali 360 derajat itu maksudnya berarti satu putaran penuh. Terkecuali sin X-nya sama dengan 0. Misalkan nih, sin X-nya yang sama dengan 1, ya, di sini. Jadi misalkan di sini, saya coba pakai titik. Di sini, maka dia akan berulang lagi di sini. Berulang lagi di sini. Ya. Artinya kalau di sini berarti N-nya sama dengan 1, di sini N-nya sama dengan 2, dan seterusnya. Berbeda kalau dia misalkan sin-nya itu adalah sama dengan 0, ya. Jadi sin X-nya sama dengan 0 itu udah berubah di sini. Kemudian di sini lagi. Dia hanya setengah lingkaran. Di sini lagi setengah lingkaran. Di sini lagi setengah lingkaran. Makanya dia untuk sin X sama dengan 0 itu dia 0 plus N kali 180 derajat. Karena dia berulang di setiap 180 derajat. Ya, gitu. Atau kelipatan dari 180 derajat. Sementara yang lainnya, dia berulang ketika kelipatan dari 360 derajat. Nah, selanjutnya, ya. Selanjutnya untuk misalkan cos. Nah, coba kita lihat. Kalau cos, ya, kalau cos itu sama dengan sebelumnya, ya. Jadi sama dengan sebelumnya, dia berulang selain untuk 0 ya, dia berulang setiap 360 derajat juga. Nah, berbeda kalau dia 0, kalau cos X-nya sama dengan 0, ya. Jadi, kalau cos X-nya sama dengan 0, maka dia berulang di setiap 90. Ini kan 90 derajat nih. Ya, setengah lingkaran. 90 ditambah dengan 100, ya, ditambah dengan 180. Di sini kan. Kemudian 90 derajat lagi ditambah dengan 180. Begitu seterusnya. Nah, kalau untuk tangens itu dia berulang. Ini saya coba hilangkan dulu yang cos. Kalau dia tangens itu dia berulang setiap 180 derajat. Jadi titik-titik ini kan 180 derajat ya. Dia berulangnya di setiap 180 derajat. Khusus untuk tangens. Jadi itu untuk visualisasinya saja, ya. Jadi formula ini, ya, atau periodisasi ini perlu diingat, nanti akan kita gunakan pada penentuan persamaan trigonometri, ya. Jadi nanti kita akan menentukan himpunan penyelesaian yang mungkin dari persamaan trigonometri tersebut. Nah, khusus kali ini kita masih membahas tentang bentuk yang sederhana dari persamaan fungsi trigonometri. Nah, ini bentuk dasar persamaan fungsi trigonometri. Jadi, nilai P itu hanya berada pada rentang min 1 sampai 1. Jadi, kalau Anda menemukan 2 berarti Anda salah. Karena tadi Anda coba bisa lihat di GeoGebra, itu tingginya itu hanya sampai 1 kalau ke atas, kalau ke bawah hanya sampai minus 1. Itulah batasan ruang lingkup dari nilai P itu sendiri. Makanya Anda tidak akan pernah menemukan nilai selain itu, ya, nilai selain itu. Khususnya, ya, khususnya untuk sinus dan kosinus. Ya, jadi itu khusus untuk sinus dan kosinus. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal. Misalkan kita mencari atau kita menentukan nih. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan 1/2 akar 3 pada selang X-nya itu dari 0 sampai 360 derajat. Ya, ketika misalkan ada batasan selangnya, maka kita menentukan kira-kira
X itu berapa sih sehingga hasilnya itu 1/2 akar 3. Artinya kan tidak tunggal, ya. Dia ada banyak. Nah, proses penyelesaiannya seperti ini. Jadi sin X, ya. Jadi sin X sama dengan 100 sama dengan 1/2 akar 3, maka X-nya itu, ya, jadi X-nya itu sama dengan 60 derajat ditambah N dikali dengan 360 derajat. Dari mana 60 derajat? Ini kita ubah dulu. Yang ini, ya. Yang ini itu diubah menjadi dia nilai alfanya berapa sih? Sin berapa sih yang hasilnya itu 1/2 akar 3. Maka hasilnya di sini pasti adalah sin 60, ya, dengan menggunakan sudut istimewa itu. Sin 60 derajat. Makanya kita bisa tuliskan berarti X-nya sama dengan 60 derajat ditambah dengan N kali 360 derajat. Dan, ya, X-nya itu juga kan ini. Tadi kalau untuk sin boleh alfa, boleh 180 minus alfa. Makanya di sini 180 dikurang dengan 60 derajat ditambah dengan N kali 360 derajat. Ini adalah persamaan atau himpunan penyelesaian secara umumnya. Artinya ini kalau ini saya bisa tuliskan berarti 120 derajat, ya. Plus N kali 360 derajat. Gitu, ya. Nah, sekarang karena di sini di soal itu dia menunjukkan ada batasan, kita disuruh mencari nilai X yang memenuhi dari 0 sampai 360 derajat, maka kita substitusi. Kita mulai dari N-nya sama dengan 0. N-nya sama dengan 0, maka hasilnya berarti 60 derajat ditambah 0 kali 360 hasilnya adalah 60 derajat. Maka salah satunya adalah 60 derajat. Kemudian N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1 berarti 60 derajat ditambah dengan 360 derajat. Itu hasilnya menjadi 420 derajat. Maka sudah di luar selang ini. Maka kita tidak tuliskan. Untuk N seterusnya berarti sudah stop. Berarti kita hanya stop pada N sama dengan 0. Kemudian ini juga. N-nya sama dengan 0, ya hasilnya 120. N-nya sama dengan 1, maka hasilnya itu sudah lebih dari 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya diambil 60 derajat dan 120 derajat. Berbeda kalau misalkan di sini dituliskan 700, misalkan 720 derajat. Nah, ini berarti kita cari N, ya, kita masukkan N sampai N-nya itu tidak lebih dari 720 derajat. Kalau tadi kan batasannya 360 derajat, maka N-nya itu hanya maksimum di N sama dengan 0. Tidak bisa N sama dengan 1. Ya, itu untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian. Cos 3X sama dengan min 0,21, ya, pada selang. Ini juga ditentukan pada selang 0 sampai 360 derajat. Maka sebenarnya yang kita lakukan langkah pertama adalah ini dulu. Jadi cos 3x itu sama dengan minus 0,21 itu, maka kita bisa tuliskan min cos 3x itu sama dengan 0,21. Nah, atau ya, ini kita bisa tuliskan cos, ya. Jadi kalau minus itu kan di kesamaan sebelumnya, maka minus cos alfa itu sama saja dengan cos 180 minus alfa. Sehingga di sini kita bisa tuliskan, kita menghilangkan minusnya tadi menjadi apa? Cos 180, ya, kurang 3x sama dengan 0,221. Sekarang tinggal kita cari berapa sih sudut, atau sudut berapa, cos berapa sih yang hasilnya 0,21. Maka berdasarkan kalkulator misalkan hasilnya adalah yaitu 78 derajat. Jangan lupa periodisasi untuk cos itu dia menggunakan plus
minus. Makanya di sini 180 kurang 3x itu sama dengan plus minus 78 derajat ditambah dengan n kali 360 derajat. Ya. Nah, sekarang ini kita proses dulu. Ya. Ini diproses terlebih dahulu. Sebenarnya boleh langsung dipartisi ya. Kita partisi, boleh langsung partisi menjadi 2. Ini yang satu yang plus, kemudian satunya yang minus. Atau juga bisa secara langsung seperti ini, ya. Ini saya tidak partisi, saya langsung 3x sama dengan 180 plus minus 78 plus n kali 360 derajat, ya. Maka x-nya masing-masing kita bagi 3. Maka sisa 60 plus minus 26, ya, tambah n kali 120 derajat. Nah, sekarang kita tinggal cari n yang memenuhi untuk kasus ini. Ya, n yang memenuhi untuk kasus ini. Kita misalkan saja ambil dulu yang plus, ya, baru kemudian yang minus. Kalau yang plus berarti ini 60 ditambah 26 hasilnya adalah 86. Berarti yang pertama sekali itu adalah untuk yang plus itu 86 yang ini. Kemudian itu ketika n-nya sama dengan 1. N-nya sama dengan 0. Kemudian ketika n-nya sama dengan 1, ya, ketika sama dengan 1 maka berarti 86 ditambah dengan 120. Hasilnya adalah 206. Ini. Oke ya. Kemudian n-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 120 itu hasilnya adalah 240 ditambah dengan 86 hasilnya adalah 326. Kalau n-nya sama dengan 3, itu sudah otomatis lebih dari 360. Karena 3 kali 120 kan hasilnya adalah 360. Nah, itu sudah otomatis melebihi selang kita. Sehingga stop untuk yang plus. Sekarang yang minus. 60 dikurang 26 itu hasilnya adalah 34. Ya. Berarti kita akan mencari 34 ditambah n kali 120. Nah, ketika n-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 34 derajat. Ketika n-nya sama dengan 1, maka 34 ditambah dengan 120, maka hasilnya adalah 154 derajat. N-nya sama dengan 2, berarti 240. Ya, 240 ditambah 34, itu hasilnya adalah 274. Kemudian, N-nya sama dengan 3. Itu sudah otomatis lebih lagi ya, karena 34 ditambah dengan 360 hasilnya adalah 404. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk kasus ini adalah ini. 34 derajat, 86 derajat, 154 derajat, 206 derajat, 274 derajat, dan 326 derajat. Itulah himpunan penyelesaiannya. Kalau misalkan tidak ada selang ini, maka jawaban akhirnya itu hanya sampai di sini saja. Tetapi kalau dia ada selangnya, maka kita harus mencari derajat yang memenuhi sesuai selang tersebut, ya. Entah berapapun selangnya, mau selangnya 720k dan seterusnya, itu tidak masalah, ya. Tetapi kalau dia mintanya hanya secara umum, tidak ada batasan selangnya, maka cukup kita menuliskan seperti yang saya kotak itu. Nah, sebagai latihannya silakan dicari untuk yang pertama Anda mencari himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan minus 2/3. Jadi ini berarti buat saja secara umum. Kemudian yang kedua Anda cari ini, ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 15 kurang 3X sama dengan 0,259. Nah, tentu berarti yang harus Anda lakukan adalah Anda mencari nilai berapa derajat untuk sin 0,259 itu. Sama juga dengan min 2/3. Baik,
itu saja yang bisa saya jelaskan. Insya Allah nanti kita lanjut minggu depan dengan persamaan yang berbeda, yang sedikit lebih sulit dari ini, tetapi tidak sulit-sulit amat sih, karena nanti kita akan menggunakan kesamaan-kesamaan yang telah Anda kerjakan dan Anda pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon diinformasikan, baik itu di komentar maupun di sosial media lainnya. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.